Halo semua, selamat datang di channel Bengkel Saham. Perkenalkan saya Yoga Arsana dan kali ini saya akan mengajarkan bagaimana sih cara strategi membeli saham dengan teknik buy on breakout dan buy on weakness. Buat kamu yang mau nonton video ini, sebelumnya kamu harus sudah tahu apa itu support dan resistance. Karena pada video buy on breakout dan buy on weakness ini ada hubungannya dengan support dan resistance. Jadi buat kamu yang belum nonton, bisa nonton videonya di sana atau cari di playlist analisa teknikal. Nah, jadi kita langsung saja ke layar trading view. Oke, jadi kita sudah di layar trading view dan buat teman-teman yang udah nonton video barusan yang tentang support dan resistance, pasti sudah tahu tentang chart ADI yang kita bahas kemarin. Nah, jadi di sini bisa kita lihat ini adalah support dan resistance yang sudah kita gambar. Nah, sekarang gimana sih cara kita menentukan strategi jual dan beli? Nah, jadi ada dua strategi. Yang pertama buy on weakness. Weakness itu cenderung harga terendah, harga terlemah, di mana weakness tersebut adalah support. Kita bisa lihat di mana ketika saham berada di weaknessnya, di harga terendahnya, kita bisa melakukan entry. Kita bisa lihat, nah, jadi ketika saham berada di titik support, ini kan support. Nah, kita belum berani beli karena kita belum yakin ini support apa enggak. Kita lihat ke kanan, nah ternyata benar ini adalah support. Ketika kita lihat ke kanan, ini benar adalah support, kita berani entry di sini. Kita entry di titik supportnya, kita beli dan kemudian kita biarkan, kita udah profit nih. Ketika kita sudah entry, kita cenderung akan profit kalau memang ini weaknessnya benar. Nah, kita bisa lihat, nah pada area ini kurang lebih kita sudah bisa mendapatkan profit sebesar 10% ketika kita membeli di weakness-nya. Nah, itu dia buy on weakness. Nah, tapi tidak selamanya buy on weakness ini benar-benar bisa kita terapkan. Kita harus mengerti apakah trennya ini sangat-sangat turun atau tidak. Nah, jadi kita lihat juga ada yang beberapa yang gagal. Nah, seperti ini. Ini bisa dibilang weakness kan, tapi ketika kita memilih untuk beli, kita malah mengalami kerugian yang sangat dalam, bisa sampai 40% lebih. Nah, jadi seperti itu. Jadi biasanya untuk menentukan beli atau tidak pada buy on weakness itu kita harus melihat candle selanjutnya. Kita harus menunggu konfirmasi seperti ini. Pada weakness yang ini kita bisa melihat terjadi penolakan. Ada candle hijau, merah lagi, hijau lagi, dan hijau lagi. Baru di titik inilah, di titik terjadi hijau ini atau kita bisa sebut konfirmasi, kita berani melakukan entry di sini. Kita nunggu profitnya, nah kurang lebih 7, 8, sampai 10% kalau memang kita dapat di harga terendah. Nah, jangan sampai berani membeli ketika belum ada konfirmasi seperti ini. Candlenya merah, karena kita tahu ini adalah area support, maka kita optimis membeli. Sementara besoknya merah, besoknya merah, besoknya merah, merah lagi. Ini mau hijau tapi gagal, karena ini kita bisa udah lihat dia sudah di breakout. Support yang kita buat sebelumnya sudah di break di sini. Kita tidak bisa terlalu pede dengan apa yang sudah kita analisa. Kita tetap harus menunggu konfirmasi, maka ini tidak valid untuk buy on weakness. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang yang kedua adalah buy on breakout. Nah, apa sih buy on breakout? Buy on breakout adalah membeli ketika terjadi breakout. Breakout di sini biasanya adalah breakout resistance. Kita bisa lihat, kita tahu ini area support, area support. Kita lihat ketika harga ditembus ke bawah. Nah, ini become resistance. Nah, breakout di sini kita bisa gunakan ketika dia berhasil nge-breakout ini, nge-breakout resistance-nya. Nah, kita bisa lihat sempat terjadi penolakan karena emang ini area resistance. Terjadi penolakan, tapi kemudian besoknya naik lagi dan terjadi breakout di sini. Nah, kita sebenarnya belum berani entry. Kenapa? Karena kita udah tahu ada area resistance selanjutnya di sini. Nah, mungkin buat yang belum berani beli kita tunggu dulu. Nah, ternyata benar terjadi penolakan juga di sini karena emang di sini ada resisten juga. Nah, karena menurut kita ini adalah resisten yang terakhir, kita berani mengambil tindakan yaitu buy on breakout. Anggap kita membeli di sini. Nah, kita biarkan saja udah. Profitnya sudah kencang 30% ke atas. Nah, karena kita di sini lihat ada resisten lagi. Nah, seperti itu. Kurang lebih caranya membeli seperti itu. Buy on weakness itu membeli pada harga support yang gagal ditembus ke bawah alias memantul. Buy on breakout membeli ketika dia membreak resistennya. Jadi, tapi perlu diingat untuk tahu itu break atau enggak atau memantul atau enggak, kita perlu konfirmasi minimal 1 candle atau 2 candle setelahnya. Seperti itu teman-teman. Jadi
Setelah teman-teman tahu cara ini, jangan langsung serta-merta berani dan pede. Kita harus menunggu konfirmasi, melihat arah tren, melihat kondisi IHSG, apakah IHSG parah, merah, atau apa sentimen global seperti apa. Jadi tetap ada beberapa yang harus diperhatikan. Tidak bisa seperti ini langsung belak-belakan, baru dia breakout kita beli, kita nggak memperhatikan keadaan sekitar, ya nanti bahaya juga di kita. Jadi tetap harus ada faktor-faktor yang diperhatikan juga. Oke, jadi seenggaknya dengan ini teman-teman sudah tahu gimana sih strategi beli buy on weakness dan buy on breakout. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerapkan di market. Dan itu saja, jika ada pertanyaan komen di bawah. Jika suka video ini, like dan subscribe dan aktifkan loncengnya ya. Saya Yoga Arsana, pamit.